Namyo Horenge Kyo. Nah, pemirsa umat sedharma, berikut Bapak Ketua Umum NSI Mahapanita Utama Suhadi Senjaya, Ibu Yuli Arif. Semuanya selamat siang. Ya. Kembali lagi dengan saya, berganti ya. Tadi ada rekan saya, saudara Ramya. Sekarang saya sendiri, Tommy, yang akan memoderatori mimbar agama Buddha pada siang hari ini. Tadi kita sudah memulai pukul 2 tepat. Selanjutnya ini adalah segmen kedua dari mimbar agama Buddha. Kita akan kembali menggali dan mendapatkan pencerahan mengenai pandemi COVID-19 ini dari Bapak Ketua Umum NSI. Tadi di segmen pertama kita sudah mendapatkan bagaimana cara kita memaknai COVID-19 ini adalah sebagai hikmah baik. Ya, hikmah baik bukannya kita menjadi lebih kesal, menjadi menyalahkan terhadap virus ini seperti itu. Jadi bagaimana kita mengatur perasaan jiwa kita. Ya. Pemirsa, selanjutnya kita akan membahas lebih mendalam mengenai kehidupan sehari-hari yang kita alami selama pandemi COVID-19 ini. Ya. Kita langsung saja kita bisa mendapatkan pencerahan ya dari Bapak Ketua Umum. Bapak Ketua Umum, jadi bagaimana kita memaknai sin atau percaya kita, gyo melaksanakan dan gaku kita belajar. Sementara kita sendiri mengalami keterbatasan. Mungkin tadi ada yang mau ke vihara tapi nggak bisa, kayak gitu. Bagaimana kita tetap bisa mempraktekkan sikap hidup kita sebagai umat beragama maupun warga negara Indonesia yang taat hukum. Ya, kira-kira bagaimana seperti itu Bapak Ketua Umum? Ya, oke. Tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa agama itu untuk umat, ya. Oleh karena itu, agama harus bisa memberikan pencerahan kepada umatnya. Saat sekarang ini sedang ada pandemi, ya, Anda harus jadi warga negara yang baik. Tuh. Apa salah satu kriteria warga negara yang baik itu? Taat hukum, ya. Jadi sekarang negara sedang mengatur supaya wabah ini jangan sampai terlalu banyak makan korban. Maka itu bagaimana diupayakan supaya bisa diputus rantai penyebarannya. Maka itu berbagai macam upaya dilakukan oleh pemerintah. Ya, maka itu agama harus bisa membantu, Tommy. Ya, walaupun sementara tidak bisa diwihara. Seperti tadi saya sudah jelaskan, kesadaran Buddha itu bukan ada di wihara. Kesadaran Buddha itu ada di dalam diri kita sendiri. Ya, di rumah kita orang Nichiren Shoshu juga punya altar. Ya, di vihara sementara belum bisa pakai. Kenapa? Bukannya sementara ini agama dikalahkan oleh pemerintah. Tidak seperti itu. Agama harus bisa memposisikan menjadi dasar supaya umat beragama bisa jadi warga negara yang baik. Gitu, taat hukum, bisa kompak, bisa gotong royong. Itu saat sekarang ini saling bantu. Umpamanya NSI, apa yang bisa dibantu? Oh, saat sekarang kita gerakan umat kita bikin masker, ya, donor darah itu. Jadi saat sekarang ini kita harus saling bantu. Nah, itu termasuk di dalam gerakan itu kita mempraktekkan kita punya ajaran di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam pelaksanaan itu, seperti awal saya jelaskan, kepercayaan, hati kepercayaan adalah kehidupan. Kehidupan adalah hati kepercayaan. Jadi hati kepercayaan harus bisa menjadi landasan untuk kehidupan. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya kira itu, Tommy. Oke, sangat to the point ya. Jadi hati kepercayaan adalah kehidupan, seperti itu. Oke, Pak, selanjutnya Pak. Ini kan di masyarakat nih udah ada sebagian yang WFH yang tadi Bapak bilang ya, kerja di rumah, sekolah di rumah, mungkin kuliah di rumah, semuanya tinggal di rumah gitu ya.
banyak waktu kumpul dengan sanak keluarga, saudara family gitu ya. Mungkin tiap hari ketemunya mama lagi, terus ketemunya anak lagi kayak gitu. Nah, kira-kira momentum apa sih Pak yang bisa kita dapat dalam kaitannya dengan ketahanan keluarga itu sendiri Pak di tengah pandemi ini? Ya, maka Buddha Nichiren membimbing kita, ya, khususnya di dalam Gosyo bulan ini, ya, Gosyo cabang, ya, ini majalah kan semua sudah sampai ya ke rumah bapak-bapak, ibu-ibu semua ya. Ya, sudah. Tuh, udah sampai nih. Walaupun kita tidak ada Kensio, tapi majalahnya tetap jalan. Ya, tapi belum diceramahkan. Dalam Gosyo cabang Nichiren Daishonin bilang gini, kamu bisa sampai di sini mengunjungi saya di Gunung Minobu, ya. Saya melihat di dalam kehadiran kamu ada di belakangnya itu kekuatan istri, gitu, ya. Jadi maka itu dibilang busur dan anak panah. Ya, istri itu ibarat busur, suami itu ibarat anak panah. Anak panah itu bisa melesat jauh atau dekat tergantung busurnya, ya, dan juga tergantung cara nariknya. Nah, inilah peran dari seorang istri. Berkaitan dengan itu tentu rumah tangga, di situ ada ibu rumah tangga, kan nggak disebut bapak rumah tangga, ya. Saya ketawa juga nggak kelihatan, ya. Jadi saya nggak usah ketawa aja, ya. Padahal gigi saya lagi bersih. Nah, oleh karena itu ibu rumah tangga, maka itu saat sekarang, ya, sebetulnya itu juga kesempatan untuk kita lihat nih, Tommy. Ya, tiap hari itu kalau pagi-pagi burung pasti terbang. Ya, ini burung beneran nih. Ya, burung di dalam sangkar. Gitu. Pagi-pagi dia terbang. Kemana dia? Nah, dia punya tujuan sendiri. Dia punya jalan. Ada jalannya burung, cuma kita nggak bisa lihat. Ya, kita cuma bisa lihat jalan Jagorawi, ya, jalan Tamrin. Ya, burung juga nggak tahu itu jalan orang sebetulnya. Kita juga nggak bisa lihat jalan burung, tapi burung punya jalan. Ada jalan dia untuk mencapai tujuan tertentu. Ngapain? Cari makan. Ya, cari makan. Sore dia pulang. Kemana dia pulang? Sangkar lagi. Sangkar itu rumah tangga dia, rumah dia. Untuk ngapain dia pulang? Beristirahat, Memulihkan energi. Saat sekarang kita kerja di rumah, ya, dengan kondisi ada pandemi seperti ini juga sebenarnya punya keuntungan, ya, untuk menyerap kembali energi dari keluarga sebagai benteng, ya. Dan di samping itu juga, ya, ada hikmahnya juga untuk mendekatkan, ya. Kalau biasa hari-hari boro-boro ketemu, berangkat anak belum bangun, pulang anak udah tidur. Nah, kalau sekarang berkesempatan, nikmatilah ini dengan penuh kegembiraan, ya, karena kebaikannya COVID membuat kita itu bisa berkumpul dengan keluarga, ya. Begitu juga karena tanggung jawab daripada pemerintah kita di bawah pimpinan Pak Jokowi, ya, sekolah semua diliburkan. Memang gampang meliburkan sekolah. Wah, luar biasa, pemerintah harus mengeluarkan biaya dan tenaga yang luar biasa besarnya. Memang saya tahu dari hasil survei ada 57% kalau nggak salah anak-anak tidak suka di rumah, ya. Tapi sementara apa boleh buat, ini terbaik. Kenapa? Karena jiwa lebih penting daripada segala apapun. Kalau kata gara-gara ini pendidikan telat 1 tahun, agak apa-apa deh.
Ya, tapi kita telah menyelamatkan jutaan jiwa. Ya. Nah, untuk itu pada perspektif ini kita harus melihatnya. Ya, sehingga dengan demikian ini menjadi kesempatan baik untuk memperkokoh kita punya benteng keluarga. Menikmati. Ya, terkadang ada jenuhnya mungkin. Nah, di situ orang di Cirencosu, ya, seperti tadi saya katakan, ini kesempatan untuk banyak daimoku. Nichiren Daisonin bilang apa sih kegembiraan terbesar di dalam hidup kita sebagai manusia, sebagai orang yang percaya kepada Saddharma Pundarika Sutra. Kegembiraan terbesar itu adalah menyebut Nammyo Horenge Kyo. Ya, tadi pesan daripada BNPB juga gitu. Munculkan perasaan yang gembira. Apa itu? Ayo, mau gembira, sebut Nammyo Horenge Kyo. Sekarang punya kesempatan yang banyak sekali untuk bisa menyebut Nammyo Horenge Kyo secara cukup. Ya, biasa kan kekurangan waktu. Ya, udah demoku, udah berapa? 2 menit. Loh kok cuma 2 menit? Bisa 2 jam, bisa 3 jam. Dengan begitu kita juga punya kreativitas. Apa yang harus kita lakukan? Ya, terkadang juga jangan nonton TV itu terus dari pagi ke sore soal COVID terus. Bisa paranoid juga. Ya, soal COVID udah pagi aja denger. Nanti siang juga sama beritanya itu juga. Sore juga sama, malam juga sama. Sekali aja, yang lain lihat hiburan. Ya, sekarang semua TV menyiapkan paket-paket hiburan kok. Ya, hiburan. Kalau perlu nanti diulang lagi kita punya siaran nih. Ya, kan udah masuk YouTube ya. Ini Prasna bisa diputar lagi kan? Bisa diputar lagi ya, atau lihat yang lain, atau WhatsAppan sama umat, apa kabar? Ya, ayo semangat terus. Ciayu. Ya, semangat terus ya. Daimoku, jangan kesel. Itu kan bisa seperti itu. Ya, maka itu semua ada hikmah baiknya. Jadikan suasana saat sekarang ini sebagai kondisi terbaik untuk kita terus meningkatkan kualitas kehidupan kita. Ya. Oke. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ketua Umum. Jadi apa yang bisa kita dapatkan yaitu kita bisa memulihkan kembali energi kita di dalam keluarga. Ya. Yang tadi yang udah lama mungkin gak ketemu papa, gak ketemu mama. Nah, ini kesempatan besar kita untuk kembali ngobrol, sharing kasih sayang seperti itu. Oke, Bapak Ketua Umum, satu lagi sebelum saya membacakan pertanyaan dari para penonton. Jadi sudah banyak sekali Bapak Ketua Umum yang bertanya mengenai pandemi ini di dalam media sosial. Iya. Jadi, ini dari saya adalah kan di media sosial ini banyak sekali beredar berita, mungkin ada hoax, ada juga yang mengkhawatirkan, menakut-nakuti gitu, memunculkan stres dan membuat kita khawatir seperti itu. Nah, adakah rekomendasi dari Bapak Ketua Umum kita sebaiknya membaca atau menonton yang seperti apa di dalam pandemi COVID-19 ini? Jadi kita tuh nggak terlalu stres, kita nggak terlalu khawatir dengan takut tertular atau takut menularkan seperti itu, Bapak Ketua Umum. Ya. Kalau dari perspektif agama Buddha, ya, semua itu kan ada sebab, jodoh, akibat, imbalan. Ya, ada in, en, ka, ho, ada ing, yen, wo, pao. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada sebabnya, ada jodohnya, ada akibat, kemudian jadi imbalan. Ya, kita ini hari nonton apa, jodoh dengan apa, itu semua sebabnya dari diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu pertama yang harus kita bangun, yang harus kita tetapkan itu adalah perasaan jiwa kita sendiri. Ya, kita harus meletakkan perasaan jiwa kita, harus ada pada perasaan jiwa yang paling luhur. Jangan ada di 3 dunia buruk, jangan ada di neraka kelaparan binatang. Jangan ada di 4 dunia buruk,
kemarahan, ya, sampai dunia ke-8, ke-9 pun jangan. Kita harus tetap meletakkan perasaan jiwa kita ada di dunia Buddha. Kalau di sininya dunia Buddha, itu akan menjadi sumber energi, ya, untuk kita itu membuat sebab. Sehingga nanti kita juga bisa lihat itu. Karena kita kan nggak bisa ngajarin, karena semua tontonan ini terbuka. Undang-undang kita punya sekarang itu tidak melarang. Ya, cuma ada komisi siaran yang sudah menentukan ini segini gini ya. Jadi kalau udah disiarkan siapa aja boleh nonton. Tergantung kearifan kita, mana yang mau kita lihat, mana yang kita nggak usah lihat. Ya, kita tentukan juga, oh, ketua umum nanti memberikan arahan, kita jangan, nggak bisa itu, ya. Tapi semua ada kesadaran, ini. Dan juga nanti ada jodohnya. Pas yang lagi jelek-jelek kita nggak sempet, pas lagi bagus kita sempet, gitu. Jadi kuncinya adalah meletakkan perasaan jiwa kita pada dunia Buddha. Ya, kemudian kita tidak akan jodoh lah sama yang siaran-siaran yang seperti tadi. Kita juga, saya udah kasih tahu, ya, perlu nggak diikutin perkembangan COVID ini? Perlu. Yang perlu diikutin itu apa? Satu aja, siaran BNPB. Ya, itu Pak siapa itu? Ahmad Suryanto ya? Yulianto. Waktu dia pengumuman itu aja dilihat. Ya, sehari sekali cukup. Ya, 1 sendok makan. Udah itu aja yang dilihat. Kalau untuk soal COVID, yang lain nggak usah dilihat lah. Ya, dan dia selalu memberikan penjelasan yang proporsional. Kenapa? Karena dia sudah ditetapkan oleh presiden sebagai juru bicara. Nggak salah itu. Kalau soal COVID itu satu. Ya, yang lain apa yang mau dilihat? Ya silakan. Ya, semua tontonan yang ada di TV artinya memang sudah lolos sensor. Nah, tinggal kita atur waktu. Berapa jam mau nonton, berapa jam untuk keluarga, berapa jam untuk masak-masak di rumah. Itu cuci piring, ya. Terus sekarang juga kan gitu. Ya, saya juga di rumah jadi cerewet sekarang. Ya, kalau ada orang nganter barang, jangan dulu, jangan masuk dulu. Ya kan, tuh taruh di luar. Ya, semprot dulu, keluar. Bersihin dulu, seperti itu. Ya, jadi Tommy, saya kira saya kembalikan itu semua kepada apa yang dibimbing oleh Buddha Nichiren. Ya, agama justru membimbing kita supaya kita punya paham yang benar. Ya, untuk kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, pemirsa, cukup jelas sekali pencerahannya dari Bapak Ketua Umum NSI. Selanjutnya sebelum kita menuju ke Ibu Yuli, tapi saya mau membacakan dulu. Oke. Ada dua pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Mahapandita. Luar biasa, ini kesempatan yang langka sekali. Dari Vicky Gunawan, pertanyaannya yang akan saya bacakan. Penduduk dunia saat ini, Pak, kurang lebih 5M, Pak, 5 miliar. Nah, penganut Nichiren hanya berapa persen saja? Tuh. Jadi pertanyaannya, apakah getaran dari umat Nichiren akan mampu membawa kita keluar dari krisis ini, Pak? Ya. Satu-satu. Iya. Baik, terima kasih. Ricky dari daerah mana ini? Surabaya. Ricky Gunawan. Oh ya, ini orang Palembang asalnya ini. Ya, Ricky, apa kabar? Jadi di alam semesta ini ada sebuah hukum. Ya. Coba kita ambil satu kerikil kecil aja. Ya. Jangan gede-gede lah, segede telur ayam aja lah. Kalau segede telur ayam bukan kerikil ya. Batu. Ya. Atau segede telur puyuh. Ya.
kerikil kan, kita lempar ke kolam, ya, atau ke sebuah danau, kita lempar. Apa yang terjadi? Akan terjadi riak. Ini riak ini akan terus, tidak akan berhenti sampai dia membentur ke tepian kolam atau ke tepian danau, seperti itu. Sebetulnya apakah masih terus bergetar? Masih, cuma tidak tampak lagi oleh mata kita, ya. Begitu juga perubahan diri dari satu orang. Nichiren Daishonin mengatakan di dalam salah satu kosyo, perubahan dari satu orang, ya, getarannya itu akan mempengaruhi sebuah keluarga. Perubahan dari satu keluarga akan mempengaruhi perubahan dari sebuah lingkungan. Ya, perubahan dari satu lingkungan akan mempengaruhi perubahan daripada satu kabupaten, ya, satu provinsi, ya, bahkan seluruh negara, bahkan seluruh dunia, bahkan seluruh alam semesta. Karena getaran satu kerikil kecil itu akan menggema kepada sampai ke seluruh alam semesta. Terus coba kamu bunyikan garpu tala, ting, sampai mana dia akan berhenti? Sampai menggema ke seluruh alam semesta. Riki, perubahan dari satu orang akan membawa perubahan dari seluruh alam semesta. Itu pasti. Ya, itu adalah hukum alam. Cuma mata kita tidak mampu melihat itu. Kesadaran kita belum mampu untuk menyadari itu karena kita belum mencapai kesadaran juga, ya. Nah, oleh karena itu ayo, maka itu sering Buddha mengatakan, dari mana perubahan itu dimulai? Dimulai dari diri kita sendiri. Kapan itu harus dimulai? Sekarang. Walaupun kita mengenal ada 3 waktu, lampau, sekarang, dan akan datang. Lampau sudah lewat, akan datang belum sampai. Yang penting sekarang. Maka harus dimulai dari saat sekarang, ya. Saya kira itu, Tommy. Oke, luar biasa, cukup jelas. Jadi perubahan ternyata dimulainya dari diri sendiri, lalu menyebar ke seluruh alam semesta. Pak, yang kedua, Bapak Mahapandita, ini dari Bapak, kelihatannya cowok ya, Bapak Ang Yansen Wiranata. Oh, jadi Tangerang. Jansen kan? Oh. Oh, itu anggota kamu. Jadi pertanyaan di sini yang beliau tanyakan adalah fungsi agama terutama adalah berhubungan dengan perilaku moral. Bagaimana agama berhubungan dengan moralitas, Pak? Bagaimana agama berhubungan dengan moralitas? Ya. Ya, saya tadi sudah jelaskan, agama itu untuk umat. Ya, maka itu bukan umat untuk agama. Tuh, maka itu saya bilang kayak NSI, ya, Nichiren Shoshu, ada Buddha Nichiren, ada Sadharma Pundarika Sutra, ya. Buddha Nichiren sampai mengalami penganiayaan untuk kepentingan umat, ya, untuk kebahagiaan umat. Jadi itu memang fungsinya agama, karena agama itu mau berbuat sesuatu untuk umat. Jadi nggak usah lagi nanti satu waktu Tommy, ya, kemudian menjadi pahlawan untuk membela Nichiren. Ya, Nichiren sudah meninggal. Ya, yang harus dibelain apa? Nama baiknya. Ya, apa nama baiknya? Nama baiknya itu adalah mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Buddha Nichiren. Buddha Nichiren nggak usah dibelain. Ya,
Nah, oleh karena itu, apa kaitannya atau fungsi agama berkaitan dengan moral? Ya. Justru agama itu adalah muncul ya untuk menyelesaikan masalah. Ya, agama itu sebagai landasan moral bagi perilaku umat manusia. Maka itu tidak, agama itu kacau. Ya, agama artinya apa? Tidak kacau. Justru agama muncul, apakah itu agama Buddha, apakah agama Hindu, agama Kristen, agama Islam, agama-agama Konghucu atau agama-agama yang lain, itu muncul tuh untuk menyelesaikan masalah. Ya, itu tidak, agama itu kacau. Jadi ada agama yang tadinya kacau jadi selesai. Ya, maka itu nggak benar kalau ada sebutan, wah ini gara-gara agama terus ada kekacauan, atau kekacauan yang muncul karena agama. Salah sama sekali itu. Ya, kenapa agama itu harus menjadi landasan untuk manusia bisa meningkatkan kualitas moralnya. Tuh. Karena manusia yang kualitas moralnya baik, dia akan menjadi manusia yang berperilaku luhur di dalam kehidupan sehari-hari. Itu kaitannya. Oke. Jadi hubungannya adalah agama menjadi landasan moral itu sendiri. Ya. Oke, selanjutnya pemirsa kita akan mendengarkan langsung curahan hati dari umat DKI, yaitu Ibu Yuli Arif. Kepada Ibu Yuli Arif saya persilahkan. Namyo Horenge Kyo. Namyo Horenge Kyo. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak Tommy, kepada yang terhormat Mahapandita Utama Pak Suhadi, Ketua Umum Parisada Buddha Dharma Nichiren Shoshu Indonesia. Terima kasih atas pencerahannya, dan saya rasakan banyak sekali pencerahan maupun penjelasan dan ajakan yang bagi saya sendiri itu sangat menyejukkan perasaan dan bisa menimbulkan kekuatan jiwa yang tadi sudah disinggung oleh Mahapandita Utama, bahwa jiwa itulah yang sangat penting yang harus kita rawat. Nah, tapi pada kenyataannya nih Mahapandita Utama Pak Suhadi, walaupun sudah banyak mendengar, pada saat mendengar kita rasakan selalu oh iya benar. Tapi pada kenyataannya kondisinya seperti saat sekarang, menghadapi masalah pandemi COVID-19 ini masih banyak sekali tahu-taunya tanpa kita sadari. Jadi masih banyak umat ya khususnya itu dirasakan begitu takut yang merasakan penderitaan ketakutan yang berlebihan, dan juga bingung bagaimana sih sebenarnya saat kondisi seperti ini untuk bisa menjalani kehidupannya sehari-hari. Jadi mungkin mohon sekali lagi kepada Bapak Mahapandita Utama Pak Suhadi, sebagai umat NSI, bagaimana jalan keluar yang tepat untuk bisa menaklukkan pandemi COVID-19 sehingga umat NSI bisa mendapatkan kekuatan jiwa atau bisa merawat perasaan jiwanya yang baik dengan tepat untuk bisa menaklukkan COVID-19 ini. Mungkin itu saja pertanyaan juga ungkapannya. Terima kasih, mohon bimbingannya kepada Mahapandita Utama Bapak Suhadi. Terima kasih. Namyo Horenge Kyo. Ya, terima kasih. Apa yang disampaikan ditanya oleh Ibu Yuli, tentu saya kira banyak sekali. Saya tahu banyak sekali umat yang masih seperti itu perasaannya. Tidak hanya di umat kita, saya kira juga di umat agama lain juga ada perasaan-perasaan seperti itu. Karena tingkat kesadaran orang kan lain-lain. Maka itu menjadi tanggung jawab kita, ya khususnya saya sebagai Ketua Umum NSI, tanggung jawab saya. Maka hari ini saya berusaha untuk bisa ada acara ini. Ya, ketemu langsung kagak bisa, pertemuan kagak bisa. Kenapa? Karena kondisi. Maka itu kita harus upayakan umat tetap harus dapat bimbingan. Ya justru
kondisi saat sekarang ini, peran daripada tokoh agama, peran daripada komunitas agama itu harus mengambil tanggung jawab, ya, maju ke depan. Jangan kita juga, ya ini kan urusan pemerintah, ya nggak bisa pemerintah bekerja sendiri juga, harus kita. Maka itu orang takut, ya bisa takut tuh satu, umpamanya di tempat gelap, takut nggak? Takut. Takut. Kenapa? Karena nggak jelas, nggak kelihatan gitu. Kalau terang begini kan kita nggak takut. Kenapa? Tahu, oh jalan keluar ke sana, pintunya di sana. Coba kalau gelap, takut kita. Ya, mana nih jalannya? Ya, kalau salah bisa kejeduk. Tuh, begitu juga soal COVID ini. Ya, tadi kita mulai dari jam 2, sudah 1,5 jam kita terus. Saya menyampaikan tentang hal yang berkaitan dengan COVID. Ini kan penerangan, ya, memberikan penjelasan, ya, memberikan pencerahan supaya cerah itu kan artinya cerah itu kan terang. Ya, umat takut tuh karena dia masih gelap. Apa nih COVID? Ya, terus apalagi terus dikait-kaitkan. Ini COVID, kalau orang udah cerita COVID kena mati. Sebetulnya yang mati itu lebih kurang cuma 2%. Ya, ada juga sampai lebih 2-3%. Rata-rata dalam ukuran yang dikeluarkan oleh WHO itu 98% sembuh. Tuh. Ya, yang meninggal itu ya ada kelainan kesehatan, usia dan lain sebagainya. Ya, seusia saya ini agak kerawan ini. Saya udah hampir 70. Ya, tapi Buddha Nichiren bilang meninggal tuh fana, sesuatu yang fana. Ya, lahir, tua, sakit, Mati. lahir, tua, sakit, Mati. mati. Ini terus akan berjalan. Lahir, tua, sakit, Mati. mau lahir lagi? Mau, Pak. Kalau mau mesti Mati. mati. Ya, kalau nggak ada ini nggak bisa lah. Karena ini adalah siklus lahir, tua, sakit, Mati. Cuma sekarang matinya untuk apa? Kata Buddha Nichiren. Di 6 bulan kesini itu energi terus keluarin gosyo soal Mati. meninggal. Ya, maka itu Buddha bilang, begitu juga orang-orang terkenal di dunia ini bilang, yang penting matinya untuk apa? Tuh. Maka itu sehari-hari kalau kita jalankan hidup yang kualitasnya bagus, mati kan pasti terjadi juga. Kalau hari-hari jalankan kualitas hidup yang bagus, kita waktu mati pun ada dalam kualitas yang bagus. Oh, sekarang ini kan orang takut nih, kenapa? Karena kalau matinya kena corona, waduh, satu rata-rata mati, padahal enggak. Ya, apalagi Indonesia. Wah, ini saya memuji terus Pak Jokowi ini bukan karena saya, tapi memang karena hebat ini Pak Jokowi. Ya, coba, udah disiapin di mana-mana rumah sakit dan bagus-bagus. Ya, iya memang bukan sengaja juga Pak Jokowi. Tahu-tahu memang udah punya wisma atlet. Ya, ini gara-gara kemarin ada Asian Games di sini, bikin wisma atlet. Terus Menteri BUMN-nya juga semangatnya masih anak muda. Siapa namanya itu? Erick Thohir. Pak Thohir. Ya, wah ini juga bersemangat. Pak Presiden pakai ini, wah hebat. Bisa ribuan orang ditampung di situ. Di negara lain, sekolah dipakai, ya, atau bikinin tenda darurat. Terus Pak Jokowi juga udah nyiapin di Pulau Galang, ya, di pulau mana lagi itu, Natuna, ya, wah sangat layak dia siapkan tempat, ya. Kenapa bisa begini? Karena kita
memang sudah mempersiapkan dalam kaitannya dengan tadi lahir, tua, sakit, mati. Ya. Jadi kalau kena corona, wah takut mati. Semua ini makanya takut itu kan karena takut matinya. Coba kalau kena corona nggak mati, sembuh, nggak ribut kayak gini, ya. Ketambahan lagi, kalau udah kena corona lu dikuburnya susah, ya, di mana-mana ditolak. Aduh, terus kalau mati lagi nggak boleh dilongok sama keluarga lu, aduh gila nggak lu katanya. Ya, apalagi orang keturunan Tionghoa nih. Ya, kalau sampai ada keluarganya meninggal nggak bisa dilongok, aduh kayaknya gimana. Ya, saya kira semua, bukan cuma keturunan Tionghoa saja, bukan cuma umat Buddha saja, umat agama lain juga, aduh sedih sekali, gitu kan, kalau sampai nggak bisa ngelongok. Udah nggak bisa dilongok, dibawa ke tempat pemakaman, wah ditolak. Maka itu kemarin hebat, maka tadi saya puji itu Gubernur Jawa Tengah itu, Pak Ganjar Pranowo. Ya. Ini saya kubur, makamkan di Taman Makam Pahlawan, terutama untuk dokter dan para perawat yang merupakan pahlawan itu di garis depan saat sekarang. Ya. Nah, oleh karena itu kondisi-kondisi ini juga membuat dia jadi takut. Nah, sekarang tadi ada ahli virus, ya, disiarkan di TVRI. Siapa bilang orang yang meninggal karena corona dijamin itu sudah diselesaikan di rumah sakit, ya, di ruang jenazah itu, ya, sudah diselesaikan semua, sudah steril. Yang di luar sudah dikasih desinfektan, yang di dalam sudah dikeluarin bersih, dijamin tidak ada lagi virus. Sebetulnya ini kalau dilongok juga nggak ada masalah. Sebetulnya cuma karena ada peraturan WHO nggak boleh lama-lama, langsung maka itu ini sekarang kemarin ada tindakan yang melawan hukum sebetulnya yang terjadi oleh masyarakat daerah tertentu yang menolak. Nah, sekarang sudah ditangani oleh pihak polisian. Maka itu perlu diketahui, yang penting seperti yang diajarkan Buddha Nichiren, Ibu Yuli, ya, mati itu pasti, ya, cuma matinya untuk apa? Ya, tentu harus mati dengan kondisi perasaan jiwa yang paling luhur. Maka itu hari-hari, ya, jalankan hidup dengan kualitas jiwa yang luhur. Sekarang lagi ada kondisi pandemi seperti ini, ya. Jangan terus kita ada di dalam neraka, terus ketakutan, setiap hari ketakutan. Matinya nanti dalam kondisi neraka. Ya, ayo keluar dari situ. Daimoku, Namyo, Horengekyo, setiap hari pikirkan orang lain. Ya, mungkin juga ada umat kita yang susah saat sekarang. Oke, kita saling bantu. Saling bantu. Ya, bisa lapor sama Pak RT, bisa lapor Pak RW. Kalau nggak bisa, lapor sama Hanco. Ya, sama Cikukuco. Laporan. Kondisi kami begini. Ya, para Hanco juga ayo dong. Ini kesempatan untuk memperhatikan umat kita. Ya, tapi kan nggak boleh dikunjungi, Pak. Iya, nggak bisa dikunjungi. Tapi paling tidak kan Anda bisa kirim doa. Betul nggak? Anda bisa kirim WhatsApp. Tuh. Jaga umat kita. Ya. Nah, begitu juga dalam kondisi seperti ini. Apa pesan Buddha Nichiren? Musim dingin pasti jadi musim semi. Nggak pernah ada musim dingin tetap menjadi musim dingin. Kalau musim dingin lewat, pasti menjadi musim semi. Corona lewat, pasti ada kebahagiaan di tanah air kita, bahkan di seluruh dunia. Maka itu saat sekarang adalah bagaimana seluruh umat NSI doa sungguh-sungguh supaya kita bisa memunculkan kesadaran Buddha, supaya kesadaran Buddha kita ini bisa juga
memunculkan kesadaran Buddha dari alam semesta, sehingga COVID ini pun akhirnya menjadi COVID yang bersahabat dengan kita. Ya, kemudian semua bisa cepat pulih, ya, dan menjadikan COVID ini guru yang menyadarkan kita sehingga kita bisa meningkat kualitas hidupnya, ya, kepada umat yang tadi itu. Ayo, ya, daripada ketakutan mati juga, ya, mendingan mati ketakutan atau mati dalam kesadaran. Mati dalam kesadaran. Oleh karena itu, ayo, mati pasti terjadi juga. Ya, oleh karena itu patuhi tadi apa yang dibilang, apa itu? Apa kesehatan? WHO, Bukan, BNPB, BNPB, bukan BNPB, apa itu? Protokol. Ya, cuci tangan. Pokoknya sekarang mah jangan suka ngupil, kecek-kecek mata, korek-korek gigi. Jangan. Cuci tangan. Ya, biasakan jaga jarak. Pelihara kondisi kesehatan. Apa itu? Hati jangan kesel-kesel, dongkol. Ya. Dongkol lewat, nggak dongkol lewat. Ya, kalau nggak dongkol cepet lewatnya. Kalau dongkol lama lewat. Pilih mana? Pilih nggak dongkol, supaya nggak dongkol, namyo. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Bapak Ketua Umum, ini ada satu pertanyaan lagi. Masih bisa nggak, Pak? Ya. Masih bisa ya? Oke. Ini dari Bapak Suryanto. Ini nampaknya cukup beruntung. Pada pertanyaannya, Pak. Suryanto ya? Dari mana? Suryanto. Dari Surabaya, Pak. Oh, Surabaya lagi. Iya, iya, iya. Oh, ini. Seru nih nampaknya, Pak. Dengan ada wabah COVID-19, apakah pertanda alam semesta ini akan memilih atau memisahkan makhluk yang baik dengan makhluk yang kurang baik gitu, Pak? Jadi seperti memisahkan batu kerikil dengan berlian. Ya. Apa ini kayak apa sih? Itu Seleksi kalau alam. bukan, kalau kayak di TV itu apa? Kalau milih yang nyanyinya paling bagus apa? Seleksi voting. Audisi. Kayak audisi lah. Iya. Kayak audisi aja. Ya, alam semesta itu tentu tidak begitu. Semua itu sesuai dengan karma dari kita masing-masing. Ya, sesuai dengan karma dari kita masing-masing. Ya. Kalau alam semesta kayak gitu capek juga dia. Sian juga. Di dunia tadi katanya ada 5 miliar kurang lebih penduduknya. Aduh, kalau mesti nyeleksi 5 miliar orang, pegel juga ya. Tuh, ya enggak lah, enggak seperti itu pahamnya. Ya, tapi semua sesuai dengan karmanya. Tapi Buddha Nichiren bilang, karma tetap aja bisa dirubah. Ada nggak Febri gosionya? Ini gosio bulan ini, gosio Ciku. Saya sudah pilihin gosionya sebenarnya untuk menjawab corona, ya. Coba lihat di situ. Ya, karma tetap pun bisa dirubah asal kita sungguh-sungguh percaya dan melaksanakan ajaran yang diajarkan di dalam Sadharma Udarika Sutra. Ya, mana Pep? Bocor pendek. Terus. Oh. Ya. Coba kita baca dari atas tuh, ya. Anda seorang pelaksana Sadharma Pundarika Sutra, pasti tidak akan mati mendadak. Ya, apa sih artinya mati mendadak gitu kan? Nanti ada penjelasannya. Tidak mungkin itu penyakit karma. Tuh,
Ya, jadi kalau berdasarkan Sadharma Pundarika Sutra, sungguh-sungguh kita itu mau merombak perasaan jiwa kita. Yang dulunya kerjanya tukang nyusahin orang, sekarang kerjanya pengen nyenengin orang, pengen membahagiakan orang. Itu seperti matahari. Aku hanya memberi, tidak mengharap kembali. Itu alam semesta itu. Berubah nantinya kita itu. Ya, karma tetap kita yang mestinya meninggal itu bisa berubah. Karma tetap pun bisa diperpanjang. Maka itu tuh di sana nanti di bawah kita lihat. Ya. Seandainya penyakit karma pun dengan kekuatan besar Sadharma Pundarika Sutra yang dapat diharapkan, tidak ada penyakit apapun yang tidak dapat disembuhkan. Ya, tadi saya sudah jelaskan. Ada 84.000 macam penyakit karena perasaan jiwa. Dengan menerima dan mempertahankan Sadharma Pundarika Sutra, Raja Ajatasatru telah memperpanjang usianya selama 40 tahun. Cencen, kakaknya Mahaguru Tiantai, dikatakan telah memperpanjang usianya 15 tahun dan seterusnya. Ya. Nah, oleh karena itu, pertanyaan tadi Suryanto kan? Iya, Surya. Ya. Jadi yang paling penting itu bagi kita adalah sungguh-sungguh percaya dan melaksanakan ajaran dari Nichiren Daishonin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya kehidupan kita sehari-hari dasarnya adalah hati kepercayaan terhadap Gohonson Nammyo. Semua bisa berubah. Kenapa? Semua itu terjadi karena hukum sebab akibat. Ya, mau akibatnya bagus, bisa robah sebabnya. Kalau sekarang akibatnya jelek, itu pasti sebabnya jelek. Jangan dirubah akibatnya, nggak ada gunanya. Udah terjadi, yang harus dirubah adalah sebabnya. Begitu juga sekarang COVID udah terjadi. Ngomel ngoceh juga nggak ada gunanya. Yang penting merubah sebabnya. Sekarang sebagai bangsa yang besar, kita itu bisa merubah ini. Apalagi bangsa ini semua sudah sepakat satu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bangsa ini semua itu betul-betul meletakkan agama sebagai landasan kita. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita letakkan kemanusiaan sebagai yang utama. Maka itu hukum yang paling tinggi itu adalah menyelamatkan manusia. Ini polisi punya aturan, semua dasarnya juga keselamatan manusia. Ya, maka itu hari ini kita di sini enggak digerebek. Kita berbuat sesuatu untuk bagaimana bisa betul-betul membantu Pak Anies, membantu Pak Jokowi, membantu seluruh bangsa, khususnya membantu umat kita NSI. Ya. Nah, oleh karena itu jangan jalankan cara-cara yang salah. Ya, habis ini beres kumpul di sini, bukan kumpul ini. Ini apa ya? Mimba. Pulang, jangan mampir-mampir kemana-mana. Pulang, ya, istirahat, doa, gitu. Ya, nah, saya kira dengan cara seperti ini kita betul-betul meletakkan satu sikap hidup yang bisa merubah ini semua. Ya, maka itu rubah sebabnya Pak Suryanto. Ya, kembalikan cara hidup kita berdasarkan hukum Buddha Nammyo. Ya, saya kira itu. Oke, baik. Pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara. Namun saya ingin sekali lagi meminta Bapak Ketua Umum memberikan kesimpulan terhadap pandemi COVID-19 ini. Gitu ya. Bagaimana Pak? Untuk terakhir, bagaimana kita bersikap untuk menaklukkan virus ini, Pak? Ya, jadi virus ini ya namanya juga virus, ya nggak ada obatnya. Ya, yang bisa menaklukkan itu adalah kekuatan diri kita sendiri. Jadi sebetulnya pada hakikat yang menaklukkan COVID itu adalah menaklukkan diri kita sendiri. Apa yang kita taklukkan? Kita punya keserakahan, kemarahan, dan kebodohan. Munculkan kesadaran Buddha.
sehingga kita punya kekuatan daya tahan bisa menaklukkan COVID. Dan jadikan COVID sebagai jodoh baik untuk merubah cara-cara hidup kita yang salah, ya, dan juga menjadi hikmat dan koreksi. Oh, ternyata ini, ya kita jangan nyalain itu kan karena dia, Pak. Iya, dia itu kita. Ya, jadi di dalam pandangan agama Buddha kita jangan salahkan itu kan karena dia yang nebangin pohon. Ya, dia adalah aku. Di dalam diri dia ada diriku. Di dalam diriku ada diri dia. Gitu. Jadi nggak ada saling salahkan. Ya, kita nggak bisa nyuruh dia berubah. Ya, apalagi dia umpamanya lebih berkuasa, lebih banyak uang, susah berubahnya. Yang harus berubah adalah kita sendiri. Taklukkan diri kita berarti menaklukkan COVID. Bagaimana menaklukkan diri kita? Namyo Horeng Dekyo. Terima kasih. Oke, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan untuk Bapak Ketua Umum. Ya, luar biasa di sini sangat seru sekali ya, umat beragama, umat NSI khususnya untuk Mimbang Agama Buddha pada sesi kali ini. Semoga kita semua cepat bisa menaklukkan virus dengan bimbingan dan pencerahan dari Mahapandita Utama. Kita juga jaga kesehatan, banyak berdoa, dan terus stay tune di YouTube-nya NSI ya untuk nonton Mimbang NSI, Mimbang Agama Buddha yang mungkin kedua atau ketiga kali, sampai nanti kita ketemu lagi bertatap muka. Ya. Baik, kita tutup Bapak Ketua Umum dengan nanti setelah kita tutup ada nonton ya, lagi, betul, ya. video. Ada pesan daripada Pak Jokowi. Betul. Ya, kita harus lihat bagaimana pesan presiden kita. Ya, Ya. betul. Baik. Mari kita tutup dengan menyebut 3 kali mantra agung Namyo Horeng Dekyo. Namyo Horeng Dekyo. Namyo Horeng Dekyo. Namyo Horeng Dekyo. Mana itu Pak Jokowi, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saat ini 209 negara di dunia termasuk negara kita Indonesia sedang menghadapi tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Masa yang berat bagi kehidupan kita, bahkan pandemi corona ini telah membawa kesedihan bagi sebagian orang dan kesulitan bagi banyak orang. Dan kita semua mengalami perubahan besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kesempatan ini, saya sampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada semua dokter, semua perawat, dan seluruh tenaga medis yang telah berjuang di garis depan dan terus berjuang hingga kini. Dan mereka yang telah menjalankan peran penting tanpa pamrih, TNI, Polri, para relawan yang telah melaksanakan tugas di luar rumah untuk kita semua. Atas nama masyarakat dan negara, saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya karena apa yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara lakukan merupakan pengorbanan yang luar biasa. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang telah tinggal di rumah. Karena dengan berada di rumah, kita semua telah berupaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 dan artinya telah menyelamatkan banyak keluarga dari virus ini. Mari kita terus bersama-sama menangani pandemi ini, bergotong royong, bersatu padu, karena hanya dengan cara kebersamaan ini
kita akan dapat mengatasinya. Kita tidak sendiri, kita bersama dengan negara-negara lain yang juga mengalami hal yang sama untuk bersama mengatasi pandemi ini. Dan tetaplah bersabar, optimis, tetap disiplin berada di rumah, jaga jarak dalam berhubungan, berinteraksi dengan orang lain, hindari kerumunan, rajin cuci tangan, pakailah masker saat keluar rumah. Ketika kedisiplinan kuat itu kita lakukan, insya Allah kita akan kembali pada situasi dan kondisi normal dan dapat bertemu dengan saudara, bertemu dengan teman, bertemu dengan kerabat dan tetangga dalam situasi yang normal. Tapi untuk saat ini, marilah kita tetap berada di rumah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.